Saat yang lain terus menyerang formasi yang mengelilingi istana, dua tetua sekte bentuk abadi sedang melakukan diskusi rahasia. Junior Nyonyamu mengirim transmisi suara ke Nyonyamu dengan nada khawatir. Senior, haruskah kita benar-benar membantu mereka dalam melanggar formasi? Penatua Siang menyebutkan bahwa istana terhubung dengan segel leluhur iblis penatua. Dan bagaimana penguasa 8 roh ditemukan di sini? Jangan khawatir Junior, Nyonyamu dengan cepat menenangkan. Ini bukan tempat di mana iblis disegel atau lambang panggilan naga akan bereaksi sekarang. Adapun alasan mengapa kita harus menghancurkan formasi ini, itu bukan semata-mata untuk penguasa. Kita harus mencapai lantai ke-9 pagoda penekan iblis untuk memperkuat kembali segel karena memiliki inti formasi. Namun tidak ada pembukaan ke lantai berikutnya, meninggalkan istana sebagai satu-satunya jalan ke tempat itu. Saya harus menjelaskan lebih cepat. Jadi seperti itu, saya bertanya-tanya mengapa senior menyeret saya ke sini, tapi penguasa... Nyonyamu menyelah. Penguasa 8 roh adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang sekte kita. Itu pantas bagi kita untuk mendapatkannya. Itu benar, tapi aku khawatir akan sulit bagi kita untuk memperjuangkannya. Wanita cantik itu melirik para kultivator dan iblis di sekitar mereka dan memasang ekspresi ragu-ragu. Mungkin, tapi jangan lupa bahwa Anda memiliki penguasa 4 langit. Replika harta karun roh surgawi itu. Ketika pertarungan untuk penguasa terjadi, aktifkan dan lihat apakah ada dampaknya. Bahkan jika itu tidak efektif, penatua Siang bisa datang kapan saja, dan mereka akan dipaksa untuk menyerahkannya kepadanya. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte kita. Jika kita memohon padanya, dia pasti akan memberi kita beberapa manfaat, bahkan jika dia tidak secara langsung menyerahkan penguasa 8 roh kepada kita. Kilatan licik bersinar dari mata Nyonyamu. Itu juga benar, wanita cantik itu kemudian berhenti berpikir dan dengan cemas bertanya, tapi bagaimana dengan formasi hitam dari ruangan tempat kita berasal? Mungkinkah disitulah iblis penatua disegel? Sangat disayangkan bahwa itu kehilangan efeknya, atau kita bisa melihatnya dulu. Itu mungkin, catatan sekte kita tidak menyebutkan informasi spesifik apapun pada segel iblis. Saat keduanya melanjutkan percakapan rahasia mereka, leluhur suci iblis berusaha membebaskan diri dari kendala di ruang tersembunyi di dekatnya. Cermin hitam, lotus giok, cincin, token otoritas, dan botol hitam kecil mengambang di atas serigala besar berkepala 2. Masing-masing melepaskan seberkas cahaya hitam di bawah ke dalam tubuhnya. Ini menghasilkan lapisan cahaya iblis yang menakutkan, mendorong jimat dan rantai 1 kaki dari kulit serigala. Pengekangan berbinar dengan cahaya, mengaktifkan pembatasan mereka dalam menanggapi hal ini. Tetapi yang paling menonjol dari semua ini adalah cermin kuning yang mengelilinginya. Mereka semua secara bersamaan mengeluarkan dengung, dan sinar cahaya yang terang telah diperkuat, mengubahnya beberapa kali lebih tebal. Penatua iblis berkepala 2 dan 4 tangan saat ini mengambang di udara dan menyerang 5 artefak jahat dengan segel mantra. Kedua wajahnya mengenakan ekspresi serius saat mereka menatap serigala perak di udara. Formasi teleportasi hitam di bawah mereka ditutupi dengan kain abu-abu, menyebabkan gangguan sementara dan mencegah yang lain masuk. Pada saat ini, kepala serigala hitam dianggap sangat jahat. Tanduknya tidak hanya beberapa kali lebih besar, tetapi petir hitam juga melintas dari permukaannya. Terkadang mengeluarkan kepedihan guntur. Mata serigala itu menyala dengan nyala setan berwarna ungu, dan mulai membakar jimat-jimat terdekat hanya dengan melirik mereka. Setelah infus ki jahat dari 5 artefak, fragmen jiwa leluhur suci telah mengumpulkan cukup ki, dan akhirnya mulai membebaskan diri dari kendala. Seiring berlalunya waktu, kepala serigala akhirnya menghancurkan semua jimat di dekatnya, dan mengeluarkan serangkaian lolongan. Cahaya hitam mulai bergoyang di seluruh tubuhnya, dan tumbuh lebih besar, seolah-olah berubah menjadi dewa dunia. Jaring balok cahaya kuning nyaris tidak mampu menekan untuk sementara waktu. Tetapi ekspresi tirani serigala segera menerobos, menyebabkan semua cermin secara bersamaan meledak menjadi bintik-bintik cahaya bintang. Rantai bintang surgawi yang awalnya biasa-biasa saja, bagaimanapun bersinar terang dan diperluas. Tetap melilit erat serigala besar tanpa jeda sedikit pun. Selain itu, rantai memiliki nyala putih menyala di sepanjang panjangnya. Aroma daging hangus langsung memenuhi udara saat neraka suci membakar melalui kulit serigala, mengabaikan cahaya iblis yang mengelilinginya. Kepala serigala meringis kesakitan saat merasakan api putih membakarnya, dan jejak ketakutan bahkan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat bergumam, "Tulang api yang murni." Saya tidak berpikir para kultivator itu benar-benar mampu memadukan api iblis ini dengan rantai. Ini akan merepotkan.
Kemudian, kepala serigala hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara memekakan telinga. Petir hitam melonjak dari tanduknya, melepaskan bola petir ke langit. Hanya untuk itu meledak ke busur hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghujani rantai. Dalam sekejap mata, nyala api putih dan kilat hitam mengamuk satu sama lain. Seolah-olah mereka adalah dua ular piton yang melingkar di rantai dan mengeluarkan suara-suara aneh yang teredam. Kepala itu tidak berhenti di situ. Dengan api ungu melonjak dari matanya, dia mengeluarkan mantra lembut dan membuka mulutnya lagi. Kali ini memuntahkan kabut cahaya bertinta di sekelilingnya, menelan dunia dalam gelombang hitam. Tabrakan yang memekakan telinga dapat didengar saat menyapu banyaknya pembatasan di kejauhan. Ketika iblis penatua melihat ini, dia merasakan sukacita. Meskipun fragmen jiwa nenek moyang iblis terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kemampuannya tidak menderita sama sekali. Di luar Gunung Kunwu di pembukaan segel, ada beberapa ratus kultivator berkumpul di sekitar, kurang dari setengah jumlah yang telah berkumpul di sana sebelumnya. Namun, Master Sable masih tetap duduk di pembukaan dan memasang ekspresi serius. Ini karena selusin kultivator jiwa baru lahir adalah kepala kerumunan. Jika bukan karena ketenaran Sekte Zenith tinggi dan kultivasinya yang tinggi, dia curiga mereka sudah tidak sabar masuk ke dalam. Namun meski begitu, dia tidak bisa memblokir mereka lebih lama. Banyak kultivator jiwa baru lahir yang hadir sebenarnya milik beberapa sekte besar. Bahkan Sekte Zenith tinggi tidak mau memprovokasi mereka. Akhirnya, seorang lelaki tua jiwa baru lahir dengan wajah merah menyala muncul dari kerumunan. Master Sable, apa yang Anda rencanakan? Saya tidak datang ke sini untuk membuang waktu saya. Master Sable menghela nafas dan membuka matanya dari meditasi. Dengan nada datar, dia menjawab, "Rekan Taois Luo, bukankah sudah saya katakan? Pembukaan tidak aman bagi orang untuk melewatinya. Saya hanya menghalangi Anda karena saya tidak ingin hidup Anda sia-sia." Orang tua Luo dengan kesal menjawab, "Lalu, mengapa saya mendengar bahwa sekte pengayakan Yin dan kultivator sekte bentuk abadi sudah masuk?" Master Sable dengan tenang menjawab, "Itu karena Nyonyamu memiliki pesawat ulang-alik matahari bulan dan Saudara Su memiliki merak spirit kin untuk berani menghadapi bahaya. Jika Saudara Luo juga memiliki salah satu dari 3 kendaraan roh yang hebat, saya tidak akan menghalangi Anda lebih jauh. Tetapi Anda bisa menunggu beberapa hari lagi, bagian ini akan stabil." Beberapa hari lagi, maka semua harta sudah diambil. Suara sedih lainnya terdengar datang dari bayangan hitam yang diselimuti cahaya hijau. Dia melayang dari kerumunan dan berjalan maju. "Jadi itu rekan Taois Yu dari Sekte Jetwebs. Anda sudah datang." Ketika Tuan Sable melihat orang ini, tanpa sadar dia mengerutkan kening. Meskipun dia bukan seseorang dari sekte besar, teknik racunnya terkenal di Jin besar. Bahkan dia tidak ingin memprovokasi musuh yang begitu sulit. Sebenarnya, dia tidak benar-benar peduli tentang mereka. Dia tidak akan menatap jika mereka semua kehilangan nyawa mereka karena pembukaan yang tidak stabil. Tapi dia sebelumnya mendapatkan laporan rahasia bahwa pelanggaran di segel adalah perbuatan klan Ye. Saat dia sedang merenungkan tentang rencana klan Ye, dia segera menerima perintah dari sektenya, mengharuskannya untuk masuk dengan bantuan Dawis 7 keajaiban Sekte Iblis Surgawi dan mencegah orang lain masuk. Orang yang memberinya perintah adalah keberadaan aneh di sekte mereka, orang yang bahkan dia tidak berani untuk tidak patuh. Kenapa lagi dia mengerahkan diri untuk urusan yang merepotkan seperti ini? Tapi karena perintah meminta 2 kultivator jiwa baru lahir tahap akhir untuk mengurusnya, masalah ini tidak bisa sederhana. Seperti yang dia duga, dia segera memperoleh slip giok tidak lama setelah dia menjaga pembukaan, merinci informasi apa yang ada di dalamnya. Ketika orang tua itu membacanya, dia merasa sangat terkejut dan tidak bisa tidak menyesal telah membiarkan iblis Duakian dan yang lainnya masuk terlebih dahulu. Tapi sekarang setelah masalah telah mencapai tahap ini, dia tidak berani lagi memasuki segel. Jika jumlah orang ini semua masuk, siapa yang tahu masalah apa yang bisa mereka adu? Jika entitas yang disegel dilepaskan, tidak ada seorang pun di dunia fana yang bisa berharap untuk melawannya. Selain itu, ada harta karun roh surgawi yang tidak bisa diizinkan jatuh ke tangan orang lain. Dihadapkan pada 2 kultivator yang tidak sabar, Master Sable batuk kering. Ketika dia mempertimbangkan apa yang harus dikatakan untuk menenangkan mereka, sebuah suara dingin berdentang dari kejauhan. Apakah Anda berencana untuk menentang bahkan dengan Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Zenith tinggi yang menghalangi Anda? Tiba-tiba, ekspresi Pak Tua Luo sangat berubah. Sebuah cahaya hitam melesat di depan mereka dari kaki langit yang jauh.
Itu memudar untuk mengungkapkan seorang pria parubaya berhidung kait dalam jubah sarjana hitam. Begitu dia muncul, bantalan pria tua itu berubah menjadi sangat suram. Taoist 7 keajaiban, dia dengan dingin tersentak. Itu bukan untuk mengatakan bahwa 7 keajaiban lebih unggul dari Master Sable, tetapi dia terkenal karena tindakannya yang sangat kejam sebagai penatua penegak sekte iblis surgawi. Karena Pak Tua Luo hanyalah seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir, dia sama sekali tidak mau menyinggungnya. Rekan Taoist 7 keajaiban pasti bercanda. Karena sekte-sekte Anda yang terhormat memandang masalah ini dengan sangat keras, tampaknya segel ini harus benar-benar berbahaya. Menunggu beberapa hari lagi bisa diterima. Eksentrik tua itu terkekeh dan kembali ke kerumunan. Kultivator dalam kabut hijau diam-diam mundur juga. Dengan munculnya sekte-sekte teratas dari jalan benar dan iblis yang bergandengan tangan, kerumunan menjadi gelisah. Pada saat ini, bahkan seorang idiot akan tahu bahwa apapun yang disegel adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa lagi kedua sekte terhebat itu rela menjaganya, tetapi di bawah tekanan dua faksi yang sangat kuat. Para gelandangan dan mereka dari sekte lebih kecil tidak berani mengeluh. Bahkan mereka yang berasal dari sekte besar tidak mau menimbulkan masalah. 8 kultivator sekte iblis surgawi terbang ke arah mereka, semua pada tahap jiwa baru lahir. Segera setelah mereka tiba, mereka diam-diam mengeluarkan platformasi dan mengeja bendera. Dengan cepat membangun batasan besar dalam sekejap mata dan menciptakan kabut putih yang pekat di atas bukaan segel. Sekte zenit tinggi dan para kultivator sekte iblis surgawi kemudian menghilang ke dalam formasi tanpa jejak. Segera setelah itu, para kultivator yang mengamati mereka saling memandang dengan cemas. Di dalam batasan, Master Sable menghela nafas dan tersenyum kepada Taoist 7 keajaiban. Untungnya kamu buru-buru tiba, saya khawatir saya tidak akan bisa menangkal mereka lebih lama. Reputasi Anda seharusnya membuat mereka ketakutan. Sarjana parubaya itu tersenyum tulus dan berkata, apakah kamu ingin meneriakkan namaku kepada orang-orang di luar? Master Sable tertawa datar. Binasalah pikiran itu. Baiklah, mari kita kembali ke masalah yang dihadapi. 7 keajaiban mengerutkan kening dan berkata, perintah ini bukan sesuatu yang bisa kita tidak patuhi. Di tengah jalan, saya mendengar bahwa sekte pengayakan Yin sudah berhasil masuk. Apakah Anda membiarkan mereka masuk karena iblis tua Qian ada di antara mereka? Sebelum saya datang, iblis tua Qian dan beberapa kultivator gelandangan sudah masuk. Kemudian beberapa sekte pengayakan Yin dan beberapa kultivator kuil langit tak berujung masuk juga dengan salah satu dewa besar mereka di belakangnya. Pada saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya segel itu dan tidak memutuskan untuk memblokirnya. 7 keajaiban mendengus dan dengan muram berkata, aku tidak mengharapkan klan Ye untuk menggunakan replika harta karun surgawi mereka sebagai pengalih perhatian, dan menggunakan kesempatan untuk datang ke sini dan mengambil harta karun roh surgawi yang asli. Jika bukan karena mata-mata yang kami tempatkan di barisan mereka sejak lama, kami akan sepenuhnya dalam kegelapan. Master Sable menghela nafas. Sayang sekali, klan Ye telah mengawasi dengan cermat rencana mereka. Meskipun informan kami telah mengetahui hal ini beberapa waktu yang lalu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melaporkannya. Mereka hanya mampu menghancurkan beberapa formasi mantra mereka sebelum melarikan diri. Jika kami menemukan informasi ini sebelumnya, kami tidak akan pernah memberi mereka kesempatan sejak awal. Apa gunanya harta roh surgawi jika inkarnasi leluhur iblis kuno dilepaskan? Tidak akan ada yang bisa dilakukan jika dia lepas. Mengingat sudah berapa lama sejak iblis tua Qian masuk, dia seharusnya sudah menemukan situs tempat iblis disegel. Dia bukan orang bodoh, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Namun, para kultivator langit tanpa akhir itu adalah cerita lain. Mereka bukan dari jin agung. Oh, saya mendengar bahwa sekte Anda memiliki hubungan dengan kuil langit tak berujung. Saya tidak berharap Anda akan waspada terhadap mereka. Hubungan apa? Kami hanya melakukan transaksi untuk kepentingan kami sendiri. Jawab 7 keajaiban dengan acuh tak acuh. Bagaimana segel yang ditempatkan oleh orang zaman kuno begitu mudah rusak? Selama mereka belum melarutkan batasan penatua iblis, kita harus bisa menghentikan tindakan merajalela mereka. Dan bahkan jika inkarnasi penatua iblis lolos, itu akan sangat melemah setelah menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Dengan 5 pembatasan iblis yang aku bawa, kita pasti bisa menundukkannya. Pita pembatasan iblis, artefak kuno yang diturunkan dari alam roh. Mata Master Sable bersinar ketika menyebutkannya. 7 keajaiban dengan dingin tersenyum. Itu benar. Ketika iblis penatua menginvasi dunia kita,
Para kultivator dari alam roh membawa harta yang secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan iblis penatua bermutu tinggi. Dengan 5 pembatasan iblis, bahkan inkarnasi dari leluhur suci penatua iblis akan menjadi tidak berdaya. Ekspresi Master Sable menjadi tenang dan dia berkata, "Itu bagus. Saya awalnya khawatir perjalanan akan terbukti berbahaya. Saya tidak berharap Anda akan dapat menemukan harta karun ini. Siapa bilang aku menemukan mereka? Pita-pita ini diberikan kepada saya dari orang yang sama yang memberi saya perintah. Yang dari sekte Zenith tinggi tidak mengirimi kamu harta untuk berurusan dengan mereka." Pelajar itu melirik pria tua itu dengan ragu. "Ketika saya pergi, saya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mempersiapkan apapun. Namun saya memang membawa pedang yang surgawi. Saya harus dapat menawarkan bantuan," kata Master Sable sambil tersenyum masam. 7 keajaiban mengangguk. Harta itu akan cukup cocok. Namun masih ada sesuatu yang masih belum aku mengerti. Mengapa kita dicegah untuk mengambil nyawa iblis kecuali itu benar-benar diperlukan? Mengapa mereka ingin kita menyegelnya lagi, sehingga bisa pecah lagi di masa depan? 7 keajaiban merenung sejenak dan dengan serius menjawab, "Siapa yang tahu, para kultivator kuno tidak membunuh iblis juga. Seharusnya ada beberapa keadaan luar biasa di balik ini. Ayo ikuti saja perintah." Master Sable mengangguk termenung dan kemudian melirik ke arah pembukaan segel. "Seperti yang Anda katakan, mari kita ikuti saja dan tidak terlalu usil. Apakah saudara 7 keajaiban datang ke sini dengan kereta kura-kura terbang? Ayo cepat masuk." 7 keajaiban tertawa kecil dan mengguncang lengan bajunya, memanggil bola cahaya. Itu berputar di sekitar mereka sebelum secara besar-besaran mengembang, berubah menjadi kereta sepanjang 10 meter. Itu tampak mirip dengan kulit kura-kura besar. Segera setelah itu, Master Sable dan 7 keajaiban memberi perintah kepada para kultivator yang menyertai mereka. Dan keduanya memasuki kereta dalam keburaman sebelum menembak ke dalam lubang segel dalam garis hitam. Pegunungan Pilar Besar adalah salah satu dari 4 pena roh agung di Jin Besar. Itu milik sekte nomor 1 Jalan Benar, sekte Zenith Tinggi. Terlepas dari sekte iblis surgawi dan lembah segudang iblis, tidak ada faksi lain di benua ini yang bisa bersaing dalam hal kekuatan. Ini mengakibatkan lebih dari 100 berbagai gunung roh jatuh di bawah kendali sekte Zenith Tinggi. Lembah Jiwa Es adalah tempat yang sangat kecil di antara gunung-gunung ini. Itu benar-benar kurang spiritual, dan angin yin yang menusuk tulang menghantui lokasi, melapisi dinding lembah selama setahun. Tempat yang nilainya sangat kecil ini sebenarnya adalah salah satu daerah terlarang dari sekte Zenith Tinggi yang sedikit diketahui orang. Yang paling misterius adalah formasi ilusi yang menyembunyikan pintu masuk lembah. Di luar dari beberapa batasan ini, tidak ada kultivator yang berjaga. Sebenarnya, tidak ada yang berani menginjakan kaki di dekat tempat itu selama beberapa ratus tahun. Bahkan para tetua tingkat tinggi dari sekte tidak berani melangkah masuk. Mereka hanya berdiri di luar dan berbicara ke arah lembah dengan nada hormat. Tepat di sekitar ketika Taoist 7 keajaiban dan Master Sable keduanya memasuki Gunung Kunwu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan sakit-sakitan muncul di luar lembah. Dia melirik formasi ilusi di pintu masuk dengan ejekan dan mengeluarkan batuk, lalu terbang ke dalam cahaya hijau. Beberapa saat kemudian, dia muncul di ujung lembah, dan dengan dingin menatap dinding es besar di depannya dengan wajah tenggelam. Dia berbicara dengan suara dingin yang lembut. "Hantu tua Bai, aku tahu kau di sini. Tidak perlu bersembunyi dari pengunjung di peti mati Anda." Segera, kata-katanya diulangi dengan gema memekakan telinga di seluruh lembah. Dinding es bergetar tanpa akhir, seolah-olah mereka berada di ambang kehancuran. Pria tua berjubah abu-abu itu tampaknya tidak terganggu oleh ini, dan menyipitkan matanya saat dia berdiri di depan dinding es. Nafas panjang terbawa angin, bergema di seluruh dinding es yang dalam. "Rekan Taoist Hu, saya tidak ingat mengundang Anda ke sini. Bukankah kamu berkultivasi di Gunung Tebing Iblis? Apa yang kamu lakukan di Lembah Jiwa Es?" Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus dan dengan sedih berkata, "Kamu pikir aku ingin berada di sini? Ini tentang Gunung Kunwu." Suara netral menggema kembali. "Oh, Gunung Kunwu. Bukankah kita sudah menyerahkan masalah ini kepada murid-murid kita? Apa yang tersisa untuk membicarakannya?" Pria tua berjubah abu-abu itu dengan cemberut berkata, "Kalau saja itu begitu sederhana. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi hantu tua siang telah bertemu kecelakaan di gunung." "Hantu tua siang? Apakah kamu yakin?"
Dari semua gerobak tua yang tersisa, dia yang terkuat di antara kita. Suara itu berteriak dengan tidak percaya. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin menjawab, "Aku sendiri tidak terlalu yakin." Tapi eksentrik tua Feng secara pribadi melaporkannya kepadaku dengan pedang terbangnya. Anda pasti mengerti bahwa dia selalu berteman baik dengan hantu tua itu, dan bahwa mereka bertukar mutiara jiwanya baru-baru ini. Gunung Kunwu muncul di sana, dan hantu tua siang kebetulan berada di dekatnya. Tetapi tidak lama setelah dia masuk, mutiara jiwanya menjadi suram. Jika dia tidak terluka parah, maka dia pasti terjebak dalam semacam pembatasan. Bagaimanapun, dia tidak berada di tempat yang bagus. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Dan begitu itu terjadi, masalah besar telah datang untuk menemukan eksentrik tua Feng. Dan dia tidak dapat secara pribadi pergi dan membantu. Karena itu, dia meminta kita melihatnya. Dia mengatakan dia bersedia memberi kita 2 pil ki darah sebagai kompensasi. 2. Sungguh dermawan. Pil itu akan memperpanjang umur kita selama puluhan tahun. Tapi bagaimana eksentrik Feng tahu bahwa hantu siang memasuki gunung? Suara itu bertanya dengan nada hati-hati. Hantu tua itu selalu licik. Setiap kali dia berangkat untuk melakukan sesuatu, dia meninggalkan rencana darurat jika terjadi sesuatu. Sebelum memasuki Gunung Kunwu, dia mengirim pesan ke eksentrik Feng dengan pedang terbang. Tampaknya tindakannya terbukti berhasil, dan sekarang kita di sini untuk menyelamatkannya. Bagaimana dengan itu? Apakah rekan Daois Bai tertarik untuk melihatnya? Kita butuh beberapa waktu untuk menyaringnya sendiri. Lelaki tua itu berbicara dengan menggoda. Suara itu kemudian berhenti berpikir. Tidak lama kemudian, dia kemudian berkata, "Saya akan meninggalkannya sendirian. Anda bisa pergi. Tetapi saya tidak akan mengikuti." "Apa? Apakah pil ki darah benar-benar tidak menggoda Anda?" Pria tua itu bertanya dengan terkejut. Suara itu dengan dingin menjawab, "Aku memang tergoda. Tapi aku takut apa yang aku temui tidak sebanding dengan resikonya." "Maksud kamu apa? Bahkan jika iblis itu benar-benar lolos dari kurungan, jika kita bergandengan tangan, kita tidak perlu takut." "Apa yang perlu ditakutkan? Tidak peduli betapa kuatnya itu di masa lalu, setelah ditekan selama bertahun-tahun, kemampuannya seharusnya tidak jauh lebih tinggi dari kita. Itu tidak mungkin mendominasi seperti di zaman kuno, berani menggunakan kemampuan tahap tempering spasial di dunia fana. Lalu, mengapa tidak pergi?" Pria tua itu mengerutkan kening. "Jika aku tidak mengambil jujube inti api mungkin, tapi sekarang saya menggunakan buah untuk memecahkan hambatan saya. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini, tidak peduli seberapa kecil perubahannya." Ekspresi pria tua itu mengungkapkan keterkejutan. "Benda spiritual yang kamu peroleh adalah, apakah kamu mengambilnya secara langsung?" "Tentu saja, itu satu-satunya cara untuk menerima kekuatan spiritual api yang cukup." Sebuah kilatan melintas dari mata pria tua itu, dan dia dengan muram berkata, "Kamu benar-benar melakukannya. Tidak tahukah kamu bahwa buah memiliki kekuatan spiritual sombong jika kamu tidak mengubahnya menjadi pil? Bukankah kita sudah terlalu akrab dengan bahaya saat terakhir kali kita bertemu?" "Saya sangat sadar, tetapi jika saya tidak mengambil resiko, saya bisa binasa di dalam dinding es ini. Atau mungkin saya akan mengambil contoh hantu siang dan eksentrik Feng, dan melepaskan kemampuan besar saya untuk bermain bodoh. Berbaurlah dengan kultivator tingkat rendah karena takut menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir akan mengambil hidupku," kata suara itu dengan nada mengejek. Kata-kata saudara Bai agak kasar. Mereka hanya melakukan itu untuk menemukan aliran semangat kebalikan yang digunakan para kultivator dunia roh di masa lalu untuk turun ke dunia ini. Tanpa mencapai tahap akhir transformasi dewa, kita perlu menggunakan bagian-bagian ini untuk naik. Bagaimanapun, para kultivator dari alam yang lebih tinggi mampu menekan kekuatan sihir mereka dan dengan paksa turun ke dunia kita. Jika kita menemukan petikan ini, kita sementara dapat meningkatkan kekuatan sihir kita dan menggunakannya untuk memasuki alam roh. Sejak dunia berubah di masa lalu, tak terhitung dari saudara-saudara kita sesama transformasi dewa pergi mencari di sebagian besar dunia fana untuk setiap aliran roh terbalik. Jika ada, mereka seharusnya sudah ditemukan sekarang, atau mereka dapat ditemukan di ujung lautan. Artinya, mereka hampir tidak dapat ditemukan sama sekali. Mungkin, tetapi bagaimanapun juga, mengejar satu-satunya harapan kita untuk naik ke alam roh lebih baik daripada duduk sekarat. Pria tua berjubah abu-abu itu memasang ekspresi tak berdaya. Daripada mencari aliran roh terbalik, bukankah lebih baik untuk berkultivasi ke tahap akhir transformasi dewa?
Tetapi jika itu bukan karena kejahatan iblis kuno dalam kekuatan dunia kita yang mulai jarang, kita tidak akan terjebak pada tahap ini untuk memulainya. Pria itu berdecak kesal. Tidak ada gunanya mengutuk mereka, saudara baik. Pria tua itu dengan muram berkata, dengan yang terakhir dari dahulu yang telah naik. Akan ada beberapa waktu sampai kultivator berikutnya berhasil mencahap tahap akhir transformasi dewa dan naik. Dan bahkan kemudian jumlah mereka akan sangat sedikit dibandingkan dengan zaman kuno. Baru-baru ini situasinya menjadi lebih buruk. Dalam hampir 10.000 tahun, tidak satupun kultivator tunggal yang berhasil naik. Tidak heran, Eccentric Feng dan yang lainnya ingin menaruh kepercayaan mereka untuk menemukan aliran roh terbalik. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Bagi saya akan berkultivasi di pengasingan. Mari kita akhiri pembicaraan kita di sini. Anda sudah tahu apa yang ingin saya lakukan. Baik menolak permintaan Eccentric Feng atau keluar sendiri. Maafkan saya karena tidak mengirim Anda secara pribadi. Oh iya, di masa depan, aku akan meminta murid-muridku untuk menutup lembah ini. Saya tidak akan melihat orang lain sampai saya sepenuhnya memperbaiki Jujube. Pastikan untuk memberitahu yang lain. Setelah itu, suara itu berhenti berbicara dan keheningan memenuhi udara. Pria tua itu memasang ekspresi cemberut dan berlama-lama di dekat es untuk sesaat sebelum menginjak kakinya. Untuk 2 pilki darah, saya hanya perlu mengambil resiko bahaya sekali. Kehidupan ekstra 100 tahun seharusnya lebih dari cukup untuk mengimbangi hilangnya esensi asal saya. Dengan gumaman itu, tubuhnya bersinar dalam cahaya hijau dan dia melesat keluar dari lembah es. Di depan istana di lantai 8 pagoda penekan iblis, Hanli tanpa ekspresi memegang tangannya dalam gerakan mantra dan menggabungkan selusin pedang terbangnya ketika mereka mengeluarkan dengungan yang menggema. Langsung mengubahnya menjadi 10 meter pedang panjang yang melintas di istana dalam cahaya keemasan. Dengan ledakan besar, pedang itu menembus patung batu giok putih dan menghancurkannya menjadi debu. Tetap samar-samar bergetar sebelum akhirnya berbaring diam. Hanli sedikit mengangguk, lalu memerintahkan pedangnya untuk kembali. Ini adalah patung keempat yang benar-benar dia hancurkan. Formasi hebat di sekitar istana tampaknya membuat patung-patung itu abadi. Tetapi sebenarnya mereka berhenti regenerasi setelah hancur beberapa kali. Namun ini hanya mungkin dengan sejumlah besar kultivator jiwa baru lahir menyerang formasi secara bersamaan. Jika hanya pasangan, itu akan membutuhkan kekuatan sihir yang terlalu banyak untuk sepenuhnya menghilangkan formasi. Adapun pedang emas yang dipegang patung batu terbuat dari bahan yang tidak dikenalnya. Tidak hanya mereka sangat tajam, mereka semua juga memiliki sifat iblis. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah bilah cahaya yang dilepaskan oleh pedang. Para kultivator teknik iblis tidak akan berani mendekati mereka karena mereka akan mampu menembus melalui iblis-iblis seolah-olah itu udara tipis. Adapun orang-orang yang ingin masuk, patung-patung akan mengabaikan orang-orang di luar dan secara bersamaan melepaskan serangan gabungan ke arah pelanggar. Memaksa mereka untuk melarikan diri kembali karena serangan itu tampaknya menutupi setiap sudut. Dan ternyata formasi mantra adalah tumpang tindih dari beberapa jenis pembatasan. Bahkan setelah menghancurkan tubuh utama, mereka tidak akan bisa bergegas masuk. Tentu saja tidak ada yang akan mengambil resiko ini dan hanya bosan menyerang patung-patung di dekatnya. Setelah mereka selesai dihancurkan, mereka akan dapat menghancurkan sisa formasi dengan sedikit usaha. Setelah Hani menabrak patung di depannya, dia tiba-tiba mengurutkan kening dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat beberapa boneka lagi yang masih bergerak. Ketika dia memikirkan itu, Silvermoon tiba-tiba menjerit dari benaknya dan mulai menangis terseduh-seduh. Dalam keterkejutannya, dia tidak bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Suaranya membawa nada prihatin. Itu tidak penting, ada sesuatu di istana yang telah terbangun. Itu memberi saya perasaan penting, seolah-olah itu akrab. Kepalaku. Setelah memaksakan beberapa kata itu, yang bisa dilakukan Silvermoon hanyalah mengeluh. Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergetar dan dia buru-buru melihat pusat pembentukan mantra istana. Bangunan itu tampak persis sama seperti sebelumnya. Bingung, dia berpikir untuk mengajukan pertanyaan lain kepada Silvermoon ketika tekanan besar muncul dari aula istana, diikuti oleh ledakan yang menggetarkan hati. Cahaya kuning melesat keluar dari atas aula. Tangan besar bergerak untuk meraih penguasa 8 roh. Semua kultivator yang hadir terkejut dengan ini dan beberapa dari mereka bahkan berteriak kaget. Pada saat itu, tawa riang manis bergema dari istana.
Kemudian ruang di sekitar penguasa delapan roh mulai berfluktuasi sebelum bayangan hitam dengan rambut acak-acakan muncul. Dia membuka mulutnya segera setelah itu, melepaskan sinar cahaya yang menyala seperti kilat, memukul tangan dan dengan mudah menembusnya. Pekikan menyedihkan terdengar dan tangan besar itu dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, bayangan hitam yang terbungkus cahaya kuning terbang dan dengan cepat melesat pergi. Sosok yang acak-acakan itu tertawa kecil dan berkedip-kedip tidak jelas. Entah bagaimana, itu membentang sendiri lebih dari 30 meter dalam pengejaran instan. Orang dengan cahaya kuning sangat khawatir dan dia melepaskan panah merah tua dari mulutnya. Ini adalah serangan yang terbentuk dari esensi darah dan sangat cepat, tetapi orang lain hanya kabur dari pandangan. Dan panah melewati tubuhnya seolah itu adalah ilusi. Teriakan menyedihkan segera memanggil dari siluet kuning, dan segera dia menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui. Menyebarkan dirinya menjadi kabut sebelum kondensasi kembali bersama jarak jauh. Pada saat itu, kulitnya pucat pasi dan tubuhnya berlumuran darah. Ada beberapa bekas cakar panjang menyapu tubuhnya. Dan salah satu lengannya adalah tunggul berdarah. Paman ketujuh, penatua klannya berteriak dengan tidak percaya pada penampilannya. Sosok penyesalan ini adalah eksentrik berkepala besar. Penatua agung klannya sangat terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba. Meskipun Hanli dan yang lainnya tidak tahu identitas orang ini, sapuan rasa spiritual mereka mengungkapkan bahwa dia adalah kultivator jiwa yang baru lahir tahap akhir. Akibatnya, keterkejutan mereka tidak kalah dengan yang lain. Adapun sosok acak-acakan yang mengejarnya, rambutnya menutupi wajahnya. Tetapi dari penampilannya, samar-samar cocok dengan penatua dari sekte racun suci Huatianqi. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya berbicara dengan suara menawan seorang wanita muda. Jika bukan karena kemampuan besar dari mereka yang berkumpul dan kehadiran penguasa delapan roh, Handi akan melarikan diri. Ketika para kultivator lain melihat bahwa ada sesuatu yang salah, mereka semua menatap pria yang berantakan dengan tatapan bingung. Dia mampu membuat kultivator jiwa baru lahir tahap akhir menjadi kondisi yang menyedihkan. Mungkinkah dia menjadi kultivator transformasi dewa? Ketika pikiran itu melintas di benak mereka, mereka merasa hati mereka jatuh. Tetapi ketika sosok misterius ini memperhatikan bahwa si eksentrik berkepala besar melarikan diri, dia mengeluarkan tawa dingin dan tidak mengejar dia lebih jauh, dan malah mengalihkan perhatiannya ke yang lain di luar formasi mantra. Tatapannya sedingin pisau tajam, menginspirasi kekaguman yang menakutkan pada jiwa mereka saat menyapu mereka. Yang terlemah di antara mereka bergoyang dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang sebelum berhasil mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Hani dalam hati mengutuk ketika cahaya biru bersinar dari matanya, buru-buru menyalurkan mata roh penglihatan terang untuk memblokir efeknya. Tapi ketika tatapan pria itu melewatinya, Hani merasa seolah-olah terbenam dalam es dan kulitnya memucat. "Ih, kamu adalah," suara seorang wanita berteriak dari sosok misterius dan tatapannya terfokus pada Hanli. Dia tampak menatapnya dengan tak percaya.